8 tahun bergulir, pengungkapan kematian Vina dan sang kekasih Eki masih menjadi misteri. 7 terpidana hingga kini masih terus berupaya mencari celah pengampunan agar lolos dari hukuman seumur hidup yang telah ditetapkan Sang Wakil Tuhan. Pengungkapan kematian Vina dan sang kekasih Eki menjadi salah satu kasus yang mendapat sorotan publik sepanjang tahun 2024. Meski sejumlah orang yang diklaim sebagai tersangka sudah menjalani masa hukuman, beberapa pertanyaan masih tampak di permukaan. Kegaduhan kembali merebak usai dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari pada Mei 2024. Film besutan sutradara Anggi Umbara tersebut memantik perhatian publik. Atas desakan masyarakat dan keluarga korban, Polda Jawa Barat akhirnya kembali membuka penyelidikan kasus 8 tahun silam. Terlebih masih ada 3 pelaku yang masih berstatus buron. Seiring kembali bergulirnya penyidikan, Polda Jawa Barat meringkus Peggy Setiawan yang disebut sebagai salah satu buronan kasus Vina. Usai penangkapan Peggy, Polda Jawa Barat menganulir jumlah buronan yang sedianya berjumlah 3 menjadi 1 orang. Tidak berhenti sampai di situ. Saat pertama kali dihadapkan ke publik, Peggy dengan lantang menyebut bahwa dirinya bukan pembunuh dan tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya merupakan fitnah. Pernyataan Peggy yang diklaim sebagai buronan utama menjadi daftar panjang pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Benarkah Peggy Setiawan merupakan Peggy Peron yang buron sejak 8 tahun silam? Di tengah proses hukum terhadap Peggy Setiawan, dukungan terus mengalir, terutama dari puluhan kuasa hukum yang bersedia membantu Peggy tanpa imbalan alias gratis. Proses hukum dilalui Peggy Setiawan dimulai dari prarekonstruksi hingga pengajuan pra-peradilan yang pada akhirnya dimenangi pihak Peggy Setiawan. Kemenangan Peggy pada sidang pra-peradilan menggugurkan status tersangkanya. Pertanyaan selanjutnya muncul, di mana sosok Peggy Peron yang asli? Apakah benar Peggy Peron berlindung di balik sosok besar? Pengungkapan misteri kematian Vina terus bergulir. Usai gugurnya status tersangka Peggy Setiawan, polisi kembali dihadapkan dengan pengajuan peninjauan kembali oleh mantan terpidana, Saka Tatal, serta 7 terpidana lainnya dalam kasus pembunuhan Vina. Namun dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan ke 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik yuris dalam mengadili para terpidana. Dalam penjabarannya, Hakim Agung menyebut tidak adanya novum alias bukti baru serta tidak ditemukan kehilafan hakim. Keluarga terpidana tak bisa menyembunyikan kesedihan usai Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali. Sementara pihak tim kuasa hukum berharap masih ada celah harapan untuk membebaskan para terpidana dari vonis penjara seumur hidup yang tengah dijalani. Peggy ya, hari ini tidak akan menunda-nunda lagi. Yang ini ya, jadi mohon teman-teman ya dikasih. Jalan panjang mencari keadilan telah ditempuh. Palu hakim telah diketuk. Semua pihak harus berbesar hati menerima putusan akhir Sang Wakil Tuhan. Selamat jalan, Vina.
Pemirsa, akhir tahun warga Lebak Bulus digemparkan oleh tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak berusia 14 tahun. Sang anak nekat menusuk ayah, ibu, dan neneknya sendiri secara sadis. Pada penghujung akhir tahun, warga Cilandak, Jakarta Selatan digemparkan oleh seorang anak jenius yang secara tega menusuk ayah dan neneknya sendiri secara membabi buta. Beruntung sang ibu yang juga menjadi korbannya berhasil menyelamatkan diri walaupun mengalami luka serius. Sebenarnya apa yang terjadi pada anak tersebut? Setelah melakukan aksinya, bocah 14 tahun ini berusaha melarikan diri, namun pelaku berhasil diamankan oleh petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Dapat kabar dari rekan katanya ada penusukan. Saya kontak balik. Itu penusukan di mana? Di Bandung 51 posisinya korban. Lanjut saya kontak lagi. Teman nimpah, tersangkanya keluar katanya pelakunya. Saya inisiatif. Karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu. Ketangkeplah di sebelum lampu merah, Karang Tengah sini. Itu saya bawa ke komando sini, pos RW. Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya dia ngomongnya di B617. Pas kita desak-desak B612. Nah ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah gitu. Awalnya kata dia cuman kamu yang nusuk? Iya nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah teman cek lagi, ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Usai kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Dalam olah TKP yang digelar, polisi menerjunkan tim Inafis. Orang ini sudah diamankan, jadi lagi digali dan minta keterangan mengapa kejadian terjadi. Ya untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam. MAS, remaja pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat diamankan, kondisi kesehatan dan mental tersangka stabil. Pelaku bahkan sempat menitipkan salam dan permohonan maaf melalui penyidik untuk sang ibu yang berhasil selamat dari tragedi pembunuhan tersebut. Polisi juga memeriksa isi telepon genggam milik MAS dan ada beberapa pesan dari orang tua yang meminta giat belajar. Namun MAS mengaku tidak ada paksaan. Memang disuruh dari bapak dan ibunya, tapi dia tidak merasa ditekan, ya, karena memang dia bilang kalau saya belajar saya pintar. Nah, itu yang diungkapkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. MAS, tersangka yang menjadi pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, menulis surat permintaan maaf kepada keluarga. Surat itu berisi pernyataan maaf dan rasa penyesalan pelaku atas perbuatannya. Kasus ini mencuri perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi. Arifatul menemui remaja 14 tahun tersebut. Arifatul juga menyatakan bahwa pelaku mengaku menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya terhadap orang tua dan neneknya. Arifatul menegaskan akan memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada anak pelaku dan sang ibu. Sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Remaja 14 tahun ini dijerat pasal berlapis KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan serta undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Ia terancam hukuman 15 tahun penjara. Banyaknya kasus kejahatan dengan pelaku remaja sangat memprihatinkan. Menurut psikolog Irma Gustiana, salah satu pemicu lantaran orang tua memberikan banyak tekanan dan aturan. Biasanya adanya tekanan, ya. Jadi tekanan ini bisa beragam, tekanan akademik,
tekanan untuk bisa bergaul dengan luas ya, atau mungkin memang adanya aturan-aturan yang memang sangat ketat sekali yang diberikan keluarga kepada anak. Akhirnya mungkin saja secara mental tidak lagi mampu gitu mengatasi stresnya ini. Orang tua diminta mewaspadai gejala masalah kejiwaan pada anak. Di antaranya jika anak menjadi pemurung, malas ke sekolah, dan anak lebih sering mengurung diri. Pemirsa, tindakan asusila yang dilakukan seorang pemuda disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat sangat menarik perhatian di akhir tahun ini dengan kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan tersebut. Sementara oknum polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Semarang, Jawa Tengah yang dianggap bertugas menjaga masyarakat justru melakukan pelanggaran hingga menghilangkan nyawa dan merugikan masyarakat. Karena keadaan saya seperti ini. Saya punya bawaan matra di tas saya. Saya masih dimandekin sama orang tua. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Iwas alias Agus Buntung, pemuda penyandang disabilitas ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan oleh Polda Nusa Tenggara Barat. 2 orang perempuan melapor ke polisi karena mengaku diperdaya secara seksual oleh Agus Buntung di sebuah homestay di Mataram. Namun, peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Penetapan Agus sebagai tersangka tidak masuk akal karena Agus tidak memiliki 2 tangan, namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandekin sama orang tua. Agus sempat tidak mengaku atas tindakan asusilanya tersebut dengan keterbatasan kondisi fisiknya. Orang tua makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua. Saya punya bawaan mantra di tas saya sih. Gitu, bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kasus pun terus bergulir. Polisi berdalih penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Polisi membeberkan video cara Agus merayu korban perempuan yang akan dilecehkannya. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Siapa nama kamu? Siapa yang enaknya saya panggil? Dipanggil. Ini aku mohon sama kamu. Video yang diambil oleh salah satu pelapor ini juga menjadi barang bukti yang sudah dikantongi polisi untuk menjerat Agus Buntung. Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 6 Undang-Undang TPKS. Sementara itu, pendamping korban Ade Latifa menjelaskan jika jumlah korban Agus Buntung bertambah menjadi 17 orang, 2 diantaranya korban anak. Agus Buntung mengancam korban akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya, sehingga korban terpaksa menuruti keinginan Agus. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyambangi Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk menemui penyandang disabilitas tunadaksa berinisial Iwas alias Agus yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram. Setelah melakukan rekonstruksi, polisi menyatakan berkas perkara Iwas alias Agus Buntung, tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan akan segera P21 atau dinyatakan lengkap.